Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di pagi hari ini. Semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin. Pagi ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Oleh karena itu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena sampai hari ini kami dapat merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami datang untuk kembali memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui pujian kami hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan kami bisa berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau naikkan kemuliaan di tempat ini. Kini
Dan kita sama-sama mau berkata kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kami akan terus cinta padamu Tuhan. Kami akan terus setia apapun yang terjadi. Karena terlalu banyak yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Maka dengan apa kami membalas semua ini Tuhan? Kita masing-masing katakan, Kau tetap cinta, Kau tetap setia Tuhan.
melalui pujian ini kami terus diingatkan untuk kami tetap setia, untuk kami tetap cinta pada Tuhan. Karena jika kami menghitung apa yang bisa kami lakukan Tuhan untuk membalas segala kebaikan, tidak ada. Karena kebaikan itu seperti laut yang tiada berujung bagi kami, sehingga kami hanya bisa membalas itu semua dengan berkata, ku tetap cinta dan ku tetap setia kepada Tuhan. Segala ucapan syukur kami telah kami naikkan kepada Tuhan lewat puji-pujian. Dan tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam, menerima bagian yang terbaik, yaitu firman yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi seperti Maria yang memilih bagian yang terbaik, tanpa menyibukkan diri kami dengan hal yang lain. Karena kami tahu firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu memberikan pengharapan yang terbaik buat kami. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, pakailah, sehingga setiap tutur kata yang keluar dari hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan saja. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap semangat di minggu kedua bulan Januari ini. Yes, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di minggu kedua Januari ini, sesuai dengan apa yang pernah kita bahas, kita akan melanjutkan pembahasan kita sesuai dengan kurikulum yang ada di gereja ini, yaitu kita akan belajar dari kitab Amsal. Dan pembelajaran kita saat ini sampai di Amsal pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, dengan judul renungan kita, singkirkanlah sifat malas. Oke, Bapak Ibu, kita akan membaca secara bergantian. Bagi kaum pria akan membaca ayat yang kegenap, ayat genap, sedangkan kaum wanita akan membaca ayat yang ganjil hingga sampai di ayat yang ke-11. Oke, pada hitungan yang ketiga, kaum pria akan memulainya. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dia pun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wanita, Hai pemalas, berapa lama engkau berlari? Bilakah engkau akan menjadi tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyakit dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau memasuki tahun 2022, kita disuguhkan akan sebuah hiburan olahraga yang sangat menyenangkan bagi kita, yaitu Piala AFF 2021 yang sempat ditunda, dan kemarin di bulan Desember dan juga finalnya adalah di bulan Januari. Kita disuguhkan sebuah pertandingan yang cukup apik, sebuah pertandingan yang cukup luar biasa bagi saya. Karena apa? AFF merupakan pertandingan antar negara di Asia Tenggara. Dan saudara, yang terjadi adalah Indonesia masuk ke dalam salah satu tim yang ikut berperan, ikut bermain di dalamnya. Tapi saudara, apakah saudara tahu bahwa pada mulanya
Indonesia itu tidak dijagokan sama sekali. Karena apa? Yang pertama dan yang utama adalah para pemainnya usianya itu masih muda sekali. Jadi seolah-olah terjadi semacam putusnya sebuah generasi. Bapak Ibu, saya tidak suka sepak bola, tapi kemarin saya semangat nonton gitu ya. Ada putusnya generasi antara generasi senior dan kemudian, nah yang masuk ini adalah generasi junior yang usianya bahkan ada yang masih belasan, ada yang masih 20, ada yang masih 22. Sehingga Bapak Ibu, banyak pengamat tidak mencalonkan Indonesia untuk menjadi pemenang. Bahkan Bapak Ibu, jangankan menjadi pemenang, untuk keluar dalam grup saja itu tidak dijagokan. Tetapi saudara, di luar dugaan siapapun, Indonesia pada akhirnya masuk ke final. Walaupun kita tahu bersama, bagi yang pria-pria, kita tahu bersama bahwa skornya kita kalah telak, tetapi masih ada semacam kebanggaan dari kita. Bapak Ibu, menurut saya yang bukan ahli sepak bola ini, kalau saya menganalisa kenapa Indonesia bisa masuk sampai ke final, bahkan menjadi kebanggaan kita semua, yang nanti mungkin 2-3 tahun lagi kita berharap banyak pada tim ini. Paling tidak ada 2 hal besar yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia memanggil pelatih dari luar negeri, pelatih dari Korea Selatan yang melatih sedemikian rupa sehingga tim ini hebat. Tapi yang kedua Bapak Ibu, pelatih dari luar negeri itu melatih Indonesia dengan penuh kedisiplinan. Betul-betul sangat disiplin, betul-betul sangat bisa dibilang agak sedikit otoriter. Tetapi dari itu semua kita mendapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Pendisiplinan demi pendisiplinan, sehingga Bapak Ibu tidak ada satupun dari pemain Indonesia yang bisa agak berleha-leha atau agak bermalas-malasan di dalam kepelatihan Sintayong ini namanya. Jadi Bapak Ibu, betul-betul digembleng sedemikian rupa, bahkan Bapak Ibu, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu dilakukan Sintayong, yaitu apa? Ini kan olahraga. Sintayong sampai memperhatikan menu makanan yang diberikan. Dan salah satu yang dilarang adalah dilarang makan gorengan. Karena Bapak Ibu, kalau makan gorengan, salah satu akibatnya adalah seperti perut saya ini. Saya pecinta gorengan sama sekali dan tidak mungkin akan mendapatkan lingkar pinggang yang baik. Jadi Bapak Ibu jangan bermimpi ya, Mas Ragil aku suka gorengan tapi mau lingkar pinggangku baik. Sulit Bapak Ibu, ini hampir tidak mungkin. Nah, Sintayong sampai memperhatikan sedemikian rupa menu makanan, tidak boleh makan gorengan, dan kita lihat hasilnya. Luar biasa sekali. Tim Indonesia menjadi kebanggaan kita. Itu diraih bukan hanya sekedar latihan, itu diraih karena mereka kerja keras, dan salah satunya adalah tentu saja di bawah pelatih Sintayong. Mereka tidak mungkin mengembangkan sifat malas di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah itu begitu peduli terhadap kehidupan kita, bahkan di dalam aspek-aspek yang mungkin tidak kita sadari. Dan aspek tersebut salah satunya adalah Bapak Ibu, sifat malas. Allah ikut memperhatikan sifat ini. Allah ikut memperhatikan tentang kemalasan itu, karena Allah tahu Bapak Ibu, sifat malas inilah yang menjadikan seseorang tidak mungkin dia bisa naik level. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Allah begitu perhatian terhadap bagian ini supaya apa? Supaya orang Kristen itu atau kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus bisa memiliki teologi yang benar. Saudara, bukankah kita sudah sering dikenyangkan dengan teologi yang berkata bahwa Allah akan memberkati kita? Ya dan amin. Saya katakan itu. Bahkan ada di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Ia, yaitu Allah, memberkati kita pada waktu kita tidur. Iya dan amin. Tapi saudara, ini tidak harus menjadi sebuah klaim yang menyebabkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berusaha, yang menyebabkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bekerja keras, yang menyebabkan kita anak-anak Tuhan memiliki teologi yang keliru bahwa berkat itu akan datang walaupun kita bermalas-malasan. Saudara, tidak seperti itu. Allah tidak menjanjikan seperti itu, sehingga Allah memberikan sebuah firman yang lain sebagai penyeimbang bagi kita, bahwa berkat-berkat Allah itu perlu didapatkan ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, dengan cara bekerja, dengan cara tidak malas, dengan cara menjadi orang yang gigih di dalam kehidupan. Jadi saudara, berkat-berkat yang terbaik yang disediakan Allah itu memang dijanjikan bagi kita, tetapi kita perlu yang namanya kerja keras dan menyingkirkan yang disebut dengan kemalasan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah mengklaim bahwa sampai sekarang Bapakku tetap bekerja, maka aku hingga sekarang tetap bekerja. Amin. Bukankah para murid ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka sedang bekerja dan melakukan sesuatu, yaitu mereka sedang menyebarkan jalan, sedang bekerja. Bukankah Allah menjanjikan tanah Israel tanah Kanaan bagi orang Israel, tetapi di sisi lain Israel harus menduduki tanah itu dengan cara apa? Berperang dengan penduduk Israel. Jadi saudara, harus ada semacam keseimbangan. Ya, berkat Tuhan ya dan amin, tetapi bagi kita harus bekerja keras dan menyingkirkan kemalasan. Ya, mari bagi kita yang punya resolusi tahun 2022 lebih baik, resolusi tahun 2022 usahanya lebih baik, usahanya lebih maju, pekerjaannya lebih maju, pendapatannya lebih besar. Saudara, imbangi resolusi itu dengan juga kinerja yang lebih baik dan menyingkirkan segala sifat malas. Bapak Ibu, dunia kita sekarang ini sudah dimanjakan oleh berbagai macam hal, sehingga kita mendengar istilah-istilah yang bagi kita betul-betul itu berdekatan dengan sifat malas. Yang pertama, istilah yang sering kita dengar adalah mager. Apa itu? Malas gerak. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu ya. Mager terus dan berharap berkat Tuhan muncul di atasnya. Tidak saudara, Bapak Ibu perhatikan beberapa foto ini. Wih, mager sekali ya. Orangnya maunya tidur melulu. Bahkan saking malas geraknya, main laptop pun yang terjadi adalah laptopnya dimiringkan. Sehingga main media sosial atau main laptop masih bisa sambil tiduran. Waduh. Mas Fajar, berkat bisa datang enggak dengan cara seperti ini? Bisa, tapi agak sulit Bapak Ibu ya. Ada gambar yang kedua saudara. Ini hal yang sama. Malas gerak, sudah bangunnya jam 9 pagi, masih tertutup selimut, pengen nonton TV. Hanya untuk duduk saja Bapak Ibu, berat rasanya. Yang dilakukan adalah, ya sudahlah, TV-nya yang dimiringkan. TV-nya ikut tidur, dia nonton juga sambil tidur, dan melewatkan sepanjang hari itu dengan tidur-tiduran. Mager, malas gerak. Bahkan Bapak Ibu ada gambar yang sampai untuk minum saja juga mager, malas gerak. Guys,
Ada di tepi pantai, sudah tidur-tiduran itu sudah males banget. Minumannya dikasih di bawah, dikasih sedotan, sambil merem, sambil tetap bisa minum. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lihat ini, dunia kita begitu diwarnai dengan apa yang disebut mager, malas gerak. Dan Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus membenci yang namanya mager, malas gerak. Enggak, Bapak Ibu, jangan hidup kita diisi dengan mager. Tapi beda ya Bapak Ibu, kalau memang satu kita sudah bekerja keras dan itu waktunya untuk beristirahat, kita gunakan istirahat yang berkualitas, oke, itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah sampai seperti ini, minum pun sampai nggak kuat gerak, ya, minumannya harus sampai di bawah, itu saudara, bagi saya sudah merupakan hal yang cukup keterlaluan, di mana Allah tidak ingin kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Allah memberikan sebuah contoh bagi kita. Allah memberikan sebuah pengajaran bagi kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sifat malas itu harus dibuang. Sebagai anak-anak Tuhan, sifat tidak mau naik level itu harus dibuang. Karena Allah ingin kita menjadi anak-anaknya yang bekerja keras, anak-anaknya yang tangguh, anak-anaknya yang tidak mudah menyerah. Dan itu diawali dengan membuang sifat malas. Bapak Ibu, Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 11 ini betul-betul memberikan pengajaran bagi kita. Mengapa sifat malas itu harus diusir dari kehidupan kita? Saudara, ada dua poin utama yang kalau kita perhatikan di situ penulis kitab Amsal menggunakan seruan hai. Jadi ada dua kata hai yang mau kita pelajari bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa kemalasan itu harus disingkirkan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan? Karena Bapak Ibu, yang pertama, kemalasan merupakan tanda ketiadaan hikmat Tuhan. Saudara, Allah memberikan pesan yang begitu menohok bagi kita. Yang kita tahu bersama Bapak Ibu ya, di bulan-bulan yang lalu, di tahun yang lalu kita sudah belajar apa itu hikmat. Dan salah satu aspek hikmat adalah hikmat itu memberikan pengertian, memberikan tenaga untuk kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik, bisa memecahkan persoalan-persoalan lebih baik, bisa memberikan jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu mengapa kalau kita berdoa, salah satunya Tuhan, tolong berikan kami hikmat untuk bisa memecahkan masalah ini, untuk bisa memecahkan persoalan ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebaliknya Amsal memberikan sebuah hal yang penting bagi kita, bahwa salah satu ciri orang berhikmat adalah orang itu pasti rajin. Salah satu orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan adalah bahwa orang itu pasti bekerja keras dalam bidangnya masing-masing. Hikmat ada dalam kehidupan seseorang manakala seseorang menunjukkan sifat yang betul-betul seperti Allah kita, yang selalu rajin dalam berbagai macam hal. Jadi saudara, yang pertama berkenaan dengan malas ini, Allah memberikan pesan bagi kita bahwa kemalasan itu tanda ketiadaan hikmat. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak mungkin seseorang itu berhikmat jika dia itu malas. Tidak mungkin. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhentikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi pemalas itu disuruh pergi kepada semut. Dan ketika mengamati semut, diharapkan
pemalas itu menjadi bijak. Kalau begitu Bapak Ibu, orang yang malas otomatis dia tidak bijak. Orang yang malas otomatis dia tidak punya iman. Dan disuruh belajar pada semut, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah sindiran yang pedas sekali. Pedas Bapak Ibu ya, karena apa? Manusia disuruh belajar kepada semut. Seseorang yang diciptakan sempurna disuruh belajar kepada ciptaan yang menurut kita siapa dia? Semut Bapak Ibu hanya dengan sekali pipesan mati. Tapi seseorang yang pintar, seseorang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah disuruh belajar kepada yang paling kecil, semut. Yang bagi kita Bapak Ibu diinjek saja semut itu mati. Tapi inilah Bapak Ibu sindiran pedas yang diberikan oleh Tuhan, belajar pada semut. Hewan yang kecil, hewan yang tidak ada apa-apanya. Bahkan Bapak Ibu di seluruh Alkitab ini semut hanya disebutkan 2 kali. Di Amsal 6 pasal 6 dan juga di Amsal 30 ayat yang ke-25. Tetapi walaupun hanya disebutkan 2 kali, semut ini selalu dipuji karena kerajinannya. Coba kita buka Amsal 30 ayat yang ke-25. Minta tolong salah seorang bacakan bagian ini. Amsal 30 ayat 25. Mari salah seorang. 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan untuk disimpan. Amin. Bapak Ibu, ini penyebutan kedua atau terakhir tentang semut di dalam Alkitab kita, dan ternyata masih dipuji. Dia tidak kuat, tetapi dia punya pengaturan kehidupan yang luar biasa, yaitu bahwa semut mampu mengatur sedemikian rupa hidupnya sehingga musim panas mencari makan, ketika musim dingin tidak ada makanan, semut bisa mengatur sehingga dia tetap bisa hidup. Nah saudara, bagi kita yang mungkin masih memiliki sifat malas, Allah memberikan sebuah contoh bagi kita. Hewan kecil, hewan tidak diperhitungkan, tetapi dia luar biasa dalam pengaturan hidup. Dari sesuatu yang sering tidak kita hargai, kita belajar. Semut itu rajin, bukan karena dilihat orang. Tidak ada pemimpin, tidak ada pengawas, tetapi dia tetap bekerja karena memang rajin adalah gaya hidupnya. Bapak Ibu, terutama adik-adikku yang remaja dan muda ini, apakah kita mau belajar dari semut? Yang rajin bukan karena dilihat orang, gitu ya, disuruh belajar sama bapak ibunya. Nak belajar, oh iya mbak, kamu belajar lewat apa? Ini lewat HP, ruang guru. Wah, jadi ketika mamanya ngepel, yang dibuka masih ruang guru bapak ibu. Ketika mamanya masak di dapur, dengan sekali klik ruang guru berubah menjadi ruang Korea. Drakor. Wah, nonton drakor. Begitu mamanya masuk lagi, ganti drakor jadi ruang guru sambil mangkuk-mangkuk. Orang tuanya menilai rajin sekali anak. Dipamitin, nah ibu pergi ke pasar bulan. Iya bu, percayalah, saya pasti belajar ketika ibu tidak ada. Dan ketika bapak ibunya sudah pergi, bisa menghabiskan 3 episode drakor dalam sehari. Jadi ruang gurunya 10 menit, drakornya 3 jam. Wah, saudara bukan seperti itu. Rajin bukan karena dilihat orang, belajar dari semut,
tidak ada yang melihat mereka, tetapi mereka punya pengaturan yang luar biasa dalam hal kerajinan. Yang kedua, saudara, tahu mengatur hidup dengan sangat bijaksana. Di ayat 8 dikatakan, kembali lagi ke Amsal pasal 6 ayat yang ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, kerajinan si semut ini dibuktikan dengan apa? Pada waktu musim panas. Jadi Bapak Ibu, di Israel sana paling tidak ada dua musim yang sangat ekstrim. Yang pertama adalah musim panas. Itu musim yang tersedianya berbagai macam makanan. Tapi musim dingin adalah musim yang betul-betul dingin. Hewan-hewan itu berhibernasi. Jadi Bapak Ibu sama seperti beruang ya. Beruang kutub misalnya, kalau musim panas dia menyediakan makanan sebanyak-banyaknya hingga badannya gemuk. Tapi ketika musim dingin yang dilakukan beruang kutub adalah dia tidur di gua, dan kemudian tidurnya Bapak Ibu bisa berbulan-bulan. Cadangan makanan kegemukan lewat dirinya itu nanti sedikit demi sedikit akan menjadi cadangan makanan. Tapi manusia tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan samakan kita dengan beruang. Mas Rafael, aku mau gemuk karena ini cadangan makananku. Tidak seperti itu. Kita tetap makan setiap hari. Nah, semut berbeda Bapak Ibu. Musim panas mereka mengumpulkan makanan untuk cadangan. Di musim dingin mereka tidak tidur, tapi mereka tetap beraktivitas di dalam tanah. Apa yang mereka makan? Yang mereka makan adalah bekal yang selama ini dikumpulkan di musim panas menjadi semacam lumbung untuk kemudian mereka hidup selama musim dingin. Jadi saudara, semut kecil sekali seolah-olah lebih bijaksana dari kita karena dia bisa mengatur sedemikian rupa kehidupannya. Bapak Ibu, dalam hal ini kita perlu belajar dari semutnya. Seringkali begini Bapak Ibu ya, berkat Tuhan itu sudah dilimpahkan dan kita sudah dicukupkan dengan semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi Bapak Ibu, seringkali berkat Tuhan itu dilimpahkan atau dicukupkan itu dalam satu periode tertentu di mana kita harus mengaturnya. Ini yang seringkali kita harus belajar bagi semut. Contohnya seperti saya Bapak Ibu, saya melayani sekaligus bekerja itu sebagai dosen. Dan salah satu berkat Tuhan yang diberikan bagi saya adalah gaji bulanan. Yang di STT tempat saya tinggal atau bekerja, gaji bulanan diberikan setiap tanggal 25. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya tidak menjadi seperti semut, yang sering terjadi adalah di tanggal 1 biasanya itu sudah habis semua. Ini kalau tidak ada pengaturan, gitu ya. Jadi keluarga kami itu senang sekali yang namanya makan, gitu ya. Tapi kalau tidak ada rem, sangat berbahaya. Pak, hari ini kita makan apa ya? Oh, makan bakso. Jadi pagi makan bubur ayam, siang makan bakso, malamnya nasi padang. Enak sekali Bapak Ibu ya. Bubur ayam, bakso, nasi padang, dan itu beli terus. Kalau seandainya tidak ada pengaturan yang baik, percayalah Bapak Ibu, gaji saya hanya untuk itu, siklus itu 2 minggu itu sudah habis. Padahal ada kebutuhan yang lain yang namanya servis motor, ada kebutuhan yang lain namanya tabungan pendidikan anak, ada kebutuhan yang lain namanya tabungan untuk saya berharap punya rumah suatu saat nanti, tabungan untuk rumah walaupun kecil sedikit-sedikit apa salah ditabung, harus diatur sedemikian rupa. Dan Bapak Ibu, saya belajar dari semut. Walaupun ada kekeringan, semut tidak pernah kekurangan karena pengaturan kehidupan yang bijaksana. Jadi saudara, di dalam keluarga kami jajan boleh tetapi sekali saja. Habis itu apa yang kami lakukan? Kami lebih memilih masak sendiri. Itu lebih ekonomi. Sehingga Bapak Ibu, berkat yang
diberikan Tuhan tanggal 25 harus kami kelola sehingga nanti sampai di tanggal 25 kembali kami tidak kekurangan. Belajar dari semut yang sangat bijaksana. Jadi Bapak Ibu, Allah berjanji untuk mencukupkan kita, iya dan amin. Tetapi yang sering jadi masalah adalah kita dengan pengaturan yang tidak tepat menyebabkan kita kekurangan di akhir. Nah ini Bapak Ibu, yang Allah bilang belajar dari semut. Manajemenlah belajar dari semut. Jadi Bapak Ibu, sebelum orang modern ini kenal yang namanya manajemen, semut sudah memperhatikan manajemen kehidupan dengan luar biasa. Belajar dari semut. Jadi saudara, orang berhikmat itu pasti orang rajin. Orang berhikmat menjadikan kerajinan itu gaya hidup. Dan dia sudah menjadikan itu sebagai gaya hidup. Saudara, saya pribadi sudah punya gaya hidup. Jam berapapun malam saya tidur, jam 4:30 pasti saya bangun. Ini gaya hidup Bapak Ibu. Dan saudara, di rumah kami dikaruniai 2 anak, satu Uriel, yang kedua Israel, yang kemudian ada istri, begitu ya. Jadi kami membagi tugas kami. Biasanya istri jaga pos malam, gitu, karena masih punya anak kecil. Saya jaga pos pagi. Apa maksudnya jaga pos pagi Bapak Ibu? Ketika saya bangun 4:30, saya sudah berdoa membaca Alkitab. Kemudian yang saya lakukan adalah saya cuci piring, saya menanak nasi. Pak Radil gini-gini, ganteng-ganteng gini bisa masak nasi Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya nyapu dan ngepel rumah. Jadi itu tugas wajib saya kalau pagi. Yang sudah jadi gaya hidup. Cuci piring, masak nasi, nyapu dan ngepel rumah. Sehingga ketika istri saya bangun dari jaga malamnya, istri saya tinggal masak lauk, memandikan anak, hingga nanti jam 8 selesai, saya 8:30 kembali masuk ke kantor. Bapak Ibu, ada pembagian tugas karena sudah menjadi gaya hidup di dalam keluarga kami. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, kalau dua-duanya sama-sama bangun siang. Istri saya sudah jaga malam karena harus menyusui Israel, bangunnya siang. Saya pun juga bangun siang juga. Hancurlah bertera rumah tangga kami Bapak Ibu. Begitu bangun yang terjadi adalah saling menyalahkan. Loh Pak, gak masak sego? Saya ngomong, belum, masak sego kan tugasmu. Saling menyalahkan Bapak Ibu. Yang terjadi adalah kehidupan yang tidak harmonis. Jadi ya mari, kalau kita membuktikan kita orang berhikmat, rajin menjadi semacam gaya hidup. Orang rajin akan bijaksana mengatur kehidupannya. Orang rajin akan bijaksana mengatur keuangannya. Orang rajin akan bijaksana mengatur rumahnya sehingga rumah tangganya berjalan seperti apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Amin. Walaupun Allah memberikan janji pada kita bahwa kita pasti akan sukses, tapi itu harus diraih dengan kerja keras Bapak Ibu. Dan kemalasan pasti akan dibuang dari kamus hidup. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Yuk, klaim segala berkatmu dengan cara apa? Rajinlah senantiasa. Kerja keraslah, dan kemalasan harus dibuang dalam kehidupan kita semua. Jadi saudara, yang pertama, mengapa orang Kristen atau kita semua harus membuang sifat malas? Karena kemalasan itu tanda ketiadaan hikmat. Betul ya Bapak Ibu? Orang malas pasti dia tidak bisa ngatur. Jangankan ngatur sistem rumah tangga,
ngatur dirinya saja mungkin nggak bisa. Orang malas, dia nggak akan punya jam-jam tertentu. Kapan jam mandi orang malas? Mandi besar masyarakat nggak usah ada waktu mandi gitu ya. Di tempat tidur terus, nggak ada pengaturan, harus diatur. Orang berhikmat pasti dia rajin. Yang kedua saudara, mengapa kemalasan itu harus disingkirkan? Karena firman Tuhan sudah memberikan wanti-wanti bagi kita. Karena kemalasan selalu membuahkan kemiskinan. Kemalasan akan selalu membuahkan kekurangan. Kemalasan akan selalu membuahkan ketidakcukupan terus-menerus. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah mengantisipasi ini. Bukan berarti kalau bukan berarti kalau berkat Tuhan tidak terjadi, itu bukan berarti bahwa Tuhan menahan berkatnya. Belum tentu. Bisa jadi karena kita tidak memberdaya gunakan apa yang kita punya, sehingga kita berkekurangan di hari esok. Saudara, mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-10 dan 11. Pada hitungan yang ketiga ya, kita baca bersama-sama masih di Amsal 6. 1, 2, 3. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersayap. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita akibat dari sikap malas. Saudara, ini bukan hanya sekedar hukum alam, tetapi ini sudah menjadi hukum Alkitab, bahwa kemalasan pasti membuahkan kemiskinan. Bapak Ibu, sebelum menjelaskan tentang akibat dari malas, kitab Amsal pasal 6 juga memberikan ciri khas bagaimana pemalas itu. Bapak Ibu, yang menarik adalah orang malas itu tidak selamanya malas. Mereka, Bapak Ibu, orang malas itu, mereka juga punya kerajinan. Rajin dalam hal apa saja? Yang pertama adalah rajin dalam berbaring. Ini sindiran Bapak Ibu ya, karena memang Amsal mengatakan demikian. Orang malas itu tidak selamanya malas, Bu. Orang malas mereka punya sisi-sisi kerajinan. Yang pertama adalah satu, mereka rajin berbaring. Bapak Ibu, ini konteksnya tidak sedang sakit ya. Orangnya sehat, seger waras, tapi kerjone rajin berbaring. Orang malas apalagi cirinya yang kedua adalah habis baring, bangun, ngantuk Bapak Ibu. Sulit ya, bangun lagi tidur lagi. Habis bangun ngantuk, kemudian melipat tangan, sendakap Bapak Ibu. Dan bangun kok ngantuk ya, sendakap kemudian balik ke nomor 1. Apa itu? Baring lagi. Dan Bapak Ibu, ini siklus yang terus berputar. Siklus yang berputar. Baring, bangun, ngantuk, lipat tangan, baring lagi, bangun, ngantuk, lipat tangan. Dan siklus ini bagaikan sebuah cincin kawin yang tidak ada pemutusnya. Mari kita introspeksi bersama diri kita. Kalau siklus ini yang berputar, inilah sifat malas. Misalnya ini punya tanggung jawab untuk nyapu rumah, bosek kotornya kok sidik, ya. Baring saya, baring nonton sinetron, wah sinetron yang bagus, nonton infotainment. Gak terasa Bapak Ibu ya, nyapu itu terasa lama walaupun 5 menit, tapi nonton infotainment 21 jam itu sebentar. Gak tahu kenapa begitu ya. Kemudian bangun,
Oh, sudah selesai bangun. Kok mendung ya? Wah, mendung ini enaknya makan. Makan mendung. Habis makan, gujarin ini Bapak Ibu. Ini kayaknya nanti kalau aku nyapu gak diberkati Tuhan ini. Hujan-hujan ya enaknya tidur lagi. Nah Bapak Ibu, siklusnya begitu terus sehingga nyapu yang harusnya jam 5 pagi tidak dikerjakan. Sampai malam kesimpulannya adalah ya weslah nyapunya besok aja. Nah Bapak Ibu, dari hal simpel yang bisa dilakukan hanya 5 menit, kalau siklusnya yang terjadi seperti yang saya ceritakan, berarti kita ada ciri-ciri semacam kemalasan yang perlu untuk dihadik sedemikian rupa. Demikian juga Bapak Ibu dalam hal pekerjaan. Punya satu tanggung jawab pekerjaan, prinsipnya adalah kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus hari ini? Bapak Ibu, apa yang dilakukan hari ini? Yang dilakukan di hari ini adalah selama jam kerja nonton YouTube. Jadi Bapak Ibu selama kerja 3 hal yang dibuka: YouTube, Facebook, WhatsApp. Tiba-tiba sudah jam 4 sore. Sudah jam 4 sore aku sudah kerja ini. Pulang. Saudara, siklus itu hampir sama dengan nomor 1, 2, 3. Jadi siklus orang malas bisa juga 1 Facebook, 2 WhatsApp, 3 YouTube. 24 jam kehidupannya hanya diisi dengan itu. Kata firman Tuhan, kalau hidup seperti itu apa hasilnya? Satu-satunya hasil yang akan dibawa oleh orang malas adalah kemiskinan, dan ini Bapak Ibu tidak bisa ditolak atau ditawar. Tuhan, tak tolak ini kemiskinan Tuhan. Tuhan berkata, kenapa engkau tolak? Bukankah itu hasil dari kemalasan? Tapi aku nggak mau ini Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan nasihatnya bagi kita. Bahkan kalau saya melihat di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan di ayat 11 kemudian begini Bapak Ibu. Tetapi sementara orang malas itu tidur, jadi tadi kan dia berbaring, bangun, sendakel, tidur lagi. Sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Saudara, orang tidur pasti dia tidak akan mungkin memikirkan senjata Bapak Ibu ya. Tidak. Sama seperti tadi orang malas yang nyapu, tadi malas nyapu, tiba-tiba dia tidur. Malam-malam datang perampok, perampoknya itu Bapak Ibu bawa pedang atau bawa pedang. Apa yang terjadi? Pasti harta benda kita habis. Kita tanpa persiapan. Dan saat itu juga kemiskinan datang tanpa pernah kita duga. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu dahsyatnya efek dari sikap malas ini bisa mematikan kita. Bapak Ibu, orang yang malas adalah orang yang sudah tidak punya cita-cita. Betul? Dan seseorang kalau dia tidak punya cita-cita, sebetulnya dia sudah mati. Bapak Ibu. Gitu ya. Seseorang yang sudah tidak punya cita-cita, seseorang yang sudah tidak punya impian, pada dasarnya dia adalah orang yang mati. Karena tidak ada lagi apa yang harus dilakukan. Dan Bapak Ibu, ini tidak tergantung umur ya. Makanya saya senang sekali Bapak Ibu, kita semua harus punya yang namanya tujuan hidup, goal kehidupan. Saudara, dulu ketika saya umur 20, ketika saya masih studi S1, saya sudah punya gambaran. Kira-kira 10 tahun lagi apa yang harus saya raih bersama dengan Tuhan. Itu sudah ada catatannya Bapak Ibu. Yang pertama, saya mau studi lanjut. Yang kedua, nanti saya menikah umur berapa. Yang ketiga, saya nanti sudah ingin, saya sudah punya panggilan nanti jadi pengajar. Oke, saya umur segini jadi dosen. Bapak Ibu, itulah yang menggairahkan saya. Jadi ketika saya kerja skripsi, mulai malas saya ingat, oh saya punya tujuan, ini tujuan saya, kembali, hidup kembali.
untuk mencapai tujuan. Demikian juga ketika saya sudah berumah tangga, sudah punya pekerjaan, 5 tahun ke depan apa yang harus saya capai bersama dengan Tuhan? Saya harus punya list. Dan list ini Bapak Ibu masih rahasia ya, saya tidak perlu sampaikan. Tapi nanti saya akan ceritakan ketika 5 tahun lagi saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hidup itu harus punya tujuan. Termasuk juga bagi senior yang mungkin sudah pensiun. Isi masa pensiunmu dengan punya tujuan. Kira-kira apa yang mau saya lakukan hingga nanti ketika Tuhan memanggil saya? Bapak Ibu, hidup yang punya tujuan adalah sesungguhnya kehidupan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, kita sebetulnya sudah mati. Nah saudara, sama. Kalau kita menjadi malas, tidak punya tujuan hidup, memang Tuhan sudah menubuatkan suatu saat ditimpa kekurangan, kemiskinan datang seperti perampok bersenjata. Sehingga ketika kita bangun, kita baru sadar, oh ternyata semua habis. Ternyata semua sudah tidak ada. Dan penyesalan ada dalam hidup. Jadi saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, tinggalkan kemalasan, pupuk terus kerajinan. Karena apa yang pertama, malas itu tanda orang tidak berhikmat. Yang kedua, malas itu akan menghasilkan kekurangan dan kemiskinan. Memang firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dicukupkan dalam segala sesuatu. Tetapi yang jadi bagian kita, usahakanlah itu dengan apa yang dipercayakan pada Allah. Usahakan itu dengan skill-skill yang kita punya. Hilangkan kemalasan hingga suatu saat antara kerajinan kita dan janji Allah itu bekerja sama. Kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Amin. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama 3 Amsal yang saya ambil berkenaan dengan kemalasan dan kerajinan. Yang pertama, pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang kedua saudara, 1, 2, 3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Yang ketiga, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Mas Rakil, gimana kalau saya ini sudah anak dari orang kaya 7 turunan, yang seandainya saya tidak bekerja pun harta saya itu tidak habis. Bapak Ibu, walaupun kasusnya seperti itu, butuh juga kerajinan untuk mengelola harta. Bukankah kita juga ingat ya, di Lukas pasal 15 tentang anak yang bilang, ingat ya, ada seorang saudagar kaya yang dia punya 2 anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu minta warisan dan dikasih, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya selang beberapa hari atau beberapa bulan, anak bungsu ini makan makanan baru. Karena dia menghabiskan dengan pesta pora, dia menghabiskan seluruh uangnya untuk kesenangan. Jadi Bapak Ibu, harta warisan yang banyak itu tidak menjadi jaminan. Kalau kita malas, kalau kita tidak rajin, harta itu juga akan hilang. Kiranya ketiga ayat ini mengingatkan kita untuk kita memilih menjadi anak-anak yang rajin dan meninggalkan sifat malas. Ini pas sekali di awal tahun 2022, singkirkan kemalasan, jadi anak Tuhan yang rajin, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan penyeimbang terhadap firman yang kami pelajari, bahwa ternyata berkat-berkat Tuhan itu tidak perlu langsung diberikan,
Tetapi berkat-berkat Tuhan itu juga menuntut adanya kerajinan dari kami. Saat ini kami belajar dari Amsal 6 ya Tuhan. Bagaimana kami harus menyingkirkan sifat malas kami, karena itu sifat yang tidak dikehendaki Tuhan. Kami belajar bahwa kemalasan adalah tanda kami tidak beriman. Dan kami begitu digetarkan bahwa hasil dari kemalasan pasti menuju kepada kemiskinan. Tolong kami Tuhan, tambahkan terus talenta buat kami, untuk kami bisa bekerja sesuai dengan bidang kami masing-masing, bekerja dengan penuh kerajinan, bekerja dengan menyingkirkan segala kemalasan, dan nanti kami akan lihat bagaimana indahnya penyertaan Tuhan, indahnya pemeliharaan Tuhan dari apa yang kami percaya. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah kiranya Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menancap kuat di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami terus diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan kesaksian lewat kehidupan kami, lewat kerajinan yang kami lakukan. Kami menutup pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menyampaikan pesan dari Bapak Ibu Gembala bahwa Bapak Ibu Gembala di hari ini berangkatnya kemarin pergi ke Jepara untuk melayani di pos PI kita. Kita doakan biarlah kiranya pos PI ini semakin maju untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat pengumuman pekan dari GKB Bahtera Hayat. Untuk hal ini Saudari Bego akan membawa kita dalam pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama mendengar pengumuman kita untuk sepekan. Yang pertama, ada ibadah sekolah minggu secara tatap muka akan dimulai minggu ketiga. Minggu depan. Berarti minggu depan, minggu besok ya, 16 Januari 2020. Lanjut. Hari Senin 10 Januari, Senin besok, ada pertemuan pemusik dan worship leader di tempat ini pukul 6:30 malam. Hari Selasa 11 Januari 2022 ada ibadah wanita Maria di BSD atau RSD, di ruang serbaguna, jamnya 6:30. Hari Rabu 12 Januari 2022 ada pertemuan guru-guru sekolah minggu di USG jam 6:30 malam. Kamis 13 Januari 2022 di tempat ini ada kebaktian tengah minggu dengan petugas ujian Ibu Untung, doa syafaat oleh Bapak Glenn, dan asyasnya Bapak Rahadi dan Bapak Edi jam 7:30. Jumat 14 Januari 2022 ada ibadah Yud. WL Saudari Tia, pemusik Saudara Nathan, dan pembicaranya nanti akan disampaikan oleh Saudara Niko di tempat ini jam 7 malam. Sabtu 15 Januari ada latihan pemusik dan pemuji untuk ibadah minggu pagi, dan hari Minggunya dengan petugas ujian Ibu Ristiono, singers oleh Ibu Glenn dan Ibu Thomas, pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Bapak Yosua dan Saudara Benaya, ashersnya Bapak dan Ibu Aan, LCD Bapak Thomas. Sekian pengumuman kita pada minggu ini. Terima kasih Kak B. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah kali ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita percaya bahwa Allah El Shaddai itu akan memenuhi segala kebutuhan kita sepanjang minggu ini. Penyertaannya pasti bagi kita. Sebagai bentuk respon iman kita pujikan bersama-sama refnya Sabda El Shaddai, El Shaddai. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah.
untuk kami itu melimpah karena kami memiliki Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menciptakan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, Allah atas segala kemustahilan yang menjadi Allah kami. Tetapi di sisi lain kami juga mengklaim firman hari ini bahwa berkat-berkat dari El Shaddai itu harus diusahakan dengan sepenuh hati kami, sepenuh tenaga kami, sepenuh ketekunan dan kerajinan kami, sehingga nanti kami didapati oleh Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang bekerja keras sesuai dengan Engkau yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kami mendoakan untuk setiap kami yang Tuhan, hamba-Mu secara pribadi mendoakan setiap rumah tangga yang ada, sehingga rumah tangga yang ada didasari oleh Kristus sebagai dasar atas rumah tangga ini. Engkau memberkati bapak-bapak yang bekerja dengan luar biasa. Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka, sehingga lewat pekerjaan tangan ini Tuhan mencurahkan berkat untuk mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga yang ada. Kami berdoa bagi ibu-ibu juga yang mungkin menjadi ibu rumah tangga atau menjadi ibu pekerja atau mungkin kombinasi atas keduanya, sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu pekerja. Kami mendoakan Tuhan, kiranya Engkau menjadikan ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang ulet dan rajin, sehingga apapun yang diperbuat mencukupkan segala sesuatu yang ada di dalam keluarga mereka. Memberkati anak-anak yang bekerja ataupun yang masih kuliah, Engkau memberkati kuliah mereka, lulus tepat waktu, selesai tepat waktu, mendapatkan pekerjaan Tuhan sesuai dengan skill dan talenta yang ada, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan lewat studi mereka. Kami juga mendoakan Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Engkau tolong jaga supaya COVID tidak meledak ya Tuhan. Engkau jaga supaya kiranya varian Omicron tidak menguasai Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya COVID ini selesai di tahun ini, sehingga kami nanti bisa berbahagia bersama-sama. Kami mendoakan kiranya juga pemerintahan yang ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang kebijakan yang keluar dari mereka itu adalah dari Tuhan saja. Tuhan memberkati pemerintahan ini, dan kami mendukung pemerintahan ini dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Di ujung ibadah ini juga Tuhan, kami menyerahkan apapun yang kami lakukan selama seminggu ini. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati keharmonisan rumah tangga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami selama seminggu ini, sehingga nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan bersama-sama untuk kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, terus membanjiri kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan saluran kasih bagi orang lain. Kiranya kita tetap mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita, pengorbanan di kayu salib yang menjadikan hidup kita merdeka, dan kiranya penyertaan Allah Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita selama seminggu ini sampai selama-lamanya, sehingga apapun yang kita kerjakan Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Allah Tritunggal kami menutup ibadah ini. Haleluya.